Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, kali ini saya akan mencoba sharing tentang cara membuat soal pada laman Schoology. Oke, di sini saya akan mencoba membuat kelas baru, yaitu dengan cara pilih menu course, kemudian create course. Sini Bapak Ibu. Nah, pada course name ini kita isikan dengan nama mata pelajaran yang kita ampu. Yang misalkan bahasa Indonesia. Nah, ini. Mungkin saya kasih catatan di sini biar beda dengan yang lain, yaitu jadi mapel bahasa Indonesia. Untuk sectionnya, nah bagi Bapak Ibu ini diisi dengan kelas atau rombel. Misalkan rombel, misalkan 9A. Nah, seperti ini. Kemudian pada subjek area, ini kita pilih karena dia bahasa Indonesia, mungkin ini kita bisa pilih dengan language art. Jadi kita sesuaikan aja. Untuk PJOK mungkin bisa health and physical education, matematik, dan lain-lain. Nah, ini ada semua. Kita pilih language art. Kemudian level ini ya level berarti level 9. Kita pilih. Setelah itu baru kita pilih menu create. Nah, kita sudah terbentuklah kelas mapel yang kita ampu. Itu tadi itu bahasa Indonesia dasar untuk kelas 9A contohnya. Nah, di sini di menu di sebelah kiri ini banyak sekali fasilitas yang bisa juga kita manfaatkan. Yang pertama di sini ada material. Nah, material di sini ini bisa berupa bahan ajar kita atau materi ajar kita, bisa berupa soal-soal dan lain-lain. Nanti kita bisa coba. Kemudian untuk update, ini artinya jika ada pembaharuan, nanti para siswa nanti akan membuka update. Misalkan kita ada mengupload file apa, nanti akan terbaca di sana. Kemudian di sini ada juga gradebook. Gradebook di sini ini sebagai buku nilai. Jadi penilaian kita selama mengajar mungkin dalam 1 tahun nanti akan terlihat sana semua. Misalkan penilaian untuk ulangan harian, mungkin pekerjaan rumah, kerja kelompok, ujian akhir semester, atau ujian akhir sekolah, dan lain-lain semua bisa masuk. Grade setup, nah ini adalah pengaturannya nantinya. Jadi kita di sini membuat tipe soal, maksudnya kategorinya tadi. Misalkan dia kategori mid semester atau mid test atau ujian akhir, ulangan harian, atau penugasan-penugasan yang lain. Untuk badge ini berfungsi untuk kita memberikan semacam penghargaan. Ya, atau bahasa kita memberi trofi lah. Nah, trofi itu berupa lencana. Attendance ini adalah absensi kehadiran. Nah, jadi ini adalah untuk absen mereka. Kita bisa tahu, oh si A hadir dalam penugasan yang kita buat misalkan. Nah, jadi ini attendance ini adalah sangat berfungsi untuk absensi.
Member ini untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang bergabung di dalam kelas yang kita ampu ini. Kemudian access code ini adalah syarat bergabung di dalam kelas ini. Jadi mereka harus memiliki kode akses ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita langsung untuk ke materi material, pengisian material. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat soal. Jadi kita langsung membuat soal. Di sini memang banyak di dalam menu material ini, bisa berupa penugasan, membuat tes, juga penugasan. Kemudian kita bisa share link, misalkan ada materi yang ingin kita share, membuat halaman diskusi, membuat di sini kita menyisipkan halaman page atau web gitu. Dan kita bisa menyisipkan juga album, maksudnya foto-foto kegiatan siswa kita dan lain-lain di sini. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan atau membuat soal. Jadi kita pilih add test quiz. Pada psikologi, ini nanti ada beberapa macam tipe soal yang bisa kita buat. Tapi sebelum kita membuatnya, kita harus mengisi dulu bagian-bagian ini, form yang ada ini. Misalkan kita buat ini materi soalnya atau mapel. Nah, seperti itu bisa. Misalkan nah, ingat yang diutamakan di sini adalah yang bertanda biru seperti ini. Oke, selanjutnya name ini bahasa Indonesia. Kemudian due date ini adalah batas kuisnya ini atau mungkin pelaksanaannya dimulai kapan hingga kapan, jadi ini pengaturannya. Jadi ini karena kita untuk mempersiapkan 1 tahun ke depan, jadi mungkin tidak usah dulu. Artinya kita bisa secara manual kita mengaktifkan soal. Nah, misalkan kita ingin membuat supaya terjadwal, kita bisa tetap kita pilih, misalkan kita ingin mengadakan tanggal berapa, bulan berapa, nah seperti ini. Jadi kita tinggal pilih aja. Tapi di sini saya sarankan dikosongkan aja dulu. Kemudian untuk kategori, nah kategori di sini, nah di sini masih kosong. Jadi kita pilih create new grading category. Nah, memang seharusnya sebelum kita masuk ke pembuatan soal, kita membuat dulu di sini grade setup-nya. Tapi ini kita pun bisa membuat di sini ya, dengan cara create new grading category. Nah, di sini kita ketikkan, misalkan ulangan harian, ujian, sekolah berstandar nasional, latihan soal, dan apapun bisa di sini. Pekerjaan rumah. Nah, misalkan di sini saya buat dengan kategori latihan soal. Nah, kemudian periode. Nah, ini periode pun ini tidak akan tampil karena kita belum menyeting di sini. Ya, ini masih tahun pembelajaran periode ini. Nah, ini masih kosong, tapi di sini tidak apa-apa karena tidak ada tanda asterisk birunya. Faktornya tetap kita pilih 1, skalanya numerik. Nah, jadi untuk ini kita bisa memilih numerik, artinya ini kita berupa poin angka atau bisa dengan grading seperti ini, misalkan A, nilai B, A+, nah seperti itu. Tapi di sini kita berupa angka atau poin, karena di sini poinnya 100 jika betul semua. Oke, kemudian kita pilih create. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke pembuatan soal. Nah, soal seperti apa yang ingin kita buat? Nah, di psikologi sendiri
Untuk tipe soal itu ada 6 jenis. Ya. Kita lihat ada 6 di sini. Yang pertama di sini ada true or false atau benar salah. Ya, nanti kita akan coba semua membuat tipe soalnya. Oke, misalnya kita langsung saja kita pilih true false. Nah, misalkan kita ketikkan soalnya di sini. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ketuhanan yang Maha Esa adalah Pancasila, adalah bunyi adalah Pancasila sila ke-1. Mohon maaf, dibenerin dulu. Salah ininya ya. Ya. Nah, kemudian sini pilihannya. Misalkan ini kan jawabannya benar. Ya, Bapak Ibu, berarti kan nantinya kita pilih di sini. Nah, jadi ingat, nanti di tampilan soal anak-anak, jadi bukan true dan false lagi. Jadi misalkan true ini kita ganti dengan benar. Ini tampilan soalnya, jadi bukan true false. Nah, kemudian yang di bawahnya ini kita ganti dengan salah. Ingat, ini bukan kunci jawaban. Nah, yang kunci jawaban adalah yang ini. Yang di bawah ini. Nah, misalkan itu benar, berarti jawabannya adalah true. Jika salah, berarti false. Nah, karena benar, maka kita pilih yang true. Nah, seperti ini. Misalkan lagi ini kita beri waktu, misalkan waktunya berapa detik atau berapa menit atau tapi angka baiknya tidak usah diberi waktu. Ya, jadi ini dikosongkan saja yang lain kecuali grading, artinya poinnya. Jika betul, dia poinnya berapa? Terserah kita. Misalkan saya isikan di sini angka 2. Jadi jika betul menjawab ini, maka poinnya adalah 2. Great question. Oke, ini adalah soal pertama yang sudah kita buat. Kemudian soal kedua. Nah, ini kita tadi setelah benar salah, kemudian kita masuk ke multiple choice atau pilihan ganda. Nah, untuk pilihan ganda di sini adalah tempat mengetikkan soal. Di sini untuk pengetikan choice atau pilihan jawaban. Di sini correct answer ini adalah kunci jawabannya. Oke, misalkan seperti ini, misalkan seperti ini. Misalkan jawabannya adalah Samarinda, maka ini yang kita pilih Samarinda.
kemudian juga jangan lupa kita pilih poinnya, gradingnya. Jadi jika betul kita beri nilai 2. Nah, kemudian supaya soal bisa teracak, maksudnya setiap anak-anak nantinya choice-nya ini dia sudah teracak, artinya berbeda-beda. Misalkan yang si A, siswa 1 untuk choice A Balikpapan, nanti siswa yang kedua choice yang A mungkin Kutai Barat, dan seterusnya. Jadi supaya dia teracak, maka kita pilih di sini randomize, jadi kita random. Nah, seperti ini. Jadi kita cek lagi soal, kunci jawaban sudah random, dan poin. Setelah itu baru kita pilih create question. Nah, sekarang sudah 2 soal yang kita buat dengan 2 tipe yang berbeda, yaitu true and false atau benar salah, kemudian multiple choice, pilihan ganda. Dan selanjutnya kita pilih soal yang ketiga, yaitu ordering. Ordering ini sama halnya seperti mengurutkan, artinya itu mengurutkan. Jadi mengurutkan, ya misalkan seperti ini misalkan. Nah, di sini kita ketikkan sesuai dengan urutannya. Ya, untuk yang di sini. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan lagi, misalnya ini cuma ada 4, jadi kita tinggal tambahkan add. Nah, seperti ini, add. Nanti dia akan menambah sendiri. Nah. Oke, sudah. Oh, ini maaf, ini kurang. Biasa seperti itu ya. Oh iya, ini kurang juga, maaf. Oke, sekarang gradingnya misalkan 2 lagi sama seperti tadi.
Nah, jadi nanti para siswa kita akan mengurutkan bagaimana, karena nanti akan tampil secara teracak. Oke, selanjutnya kita pilih create question. Oke, sudah. Oke, sekarang kita coba lihat cara yang mengurutkan ini, cara tampilan soalnya. Kita pilih preview dulu. Ya. Start your time. Nah, ini. Nah, kan dia teracak soalnya. Jadi, para siswa mereka harus mengatur turun naiknya seperti ini. Nah, jadi seperti inilah caranya nanti. Oke, jika sudah, kita kembali ke kuis. Selanjutnya kita buat soal yang keempat. Tadi sudah ordering, sekarang kita membuat soal esai. Nah, seperti ini. Sekarang ini kita buat nilainya 2 juga sama. Nah, ingat esai di sini tidak ada kunci jawaban. Nanti kita harus mengoreksi secara manual. Ya, Bapak Ibu. Untuk esai dia tidak akan muncul nilainya, jadi kita tetap harus mengoreksi secara manual. Sudah, cukup ini saja, tinggal klik create question. Selanjutnya, soal kelima. Nah, di sini ada fill and blank. Fill and blank di sini adalah soal di mana siswa harus mengisi soal yang kita kosongkan. Artinya misalkan ada titik-titik di tengah soal, itu maksudnya. Oke, kita lihat sini di sini. Misalkan nah, ingat, misalkan kita ingin membuat titik-titik. Nah, di sini siswa kita perintahkan untuk mengisi titik-titiknya ini antara Susilo Yudhoyono ini. Nah, caranya adalah dengan kita menambahkan tanda underscore, ya. Tanda underscore. Nah, jadi seperti itu, maka akan muncullah perintah untuk mengisikan kunci jawabannya. Jadi yang di underscore ini adalah jawabannya kita isi. Nah, ingat,
karena dia di sini adalah sensitive case, jadi semua kata yang sebagai contoh ya. Nah, seperti ini. Semua kata yang bunyi seperti Bambang, jadi kita harus buat ada yang kecil semua fontnya ya. Kemudian tambah lagi ada yang kapital semua. Jadi harus seperti ini. Kemudian ada yang kapital di depannya. Nah, siapa tahu nanti anak-anak kita menjawab Bambang dengan huruf kecil semua, jadi kita betulkan. Atau huruf besar semua, jawaban mereka, jadi tetap kita betulkan. Jadi ini harus kita buat seperti ini, beragam. Kira-kira jawaban anak-anak seperti apa? Karena kalau misalkan kita cuma membuat seperti ini kunci jawabannya, begitu anak menjawab seperti ini, yang Bambang yang huruf kecil semua, maka akan disalahkan oleh sistem. Nah, untuk lebih bagus lagi, jangan lupa ini kita harus gunakan case sensitifnya. Jadi ini untuk fill in blank, jadi catatannya kita harus membuat kira-kira anak-anak murid kita mengisinya dengan seperti apa. Ini kadang kan ini adalah kebanyakan malas membuat huruf besar di depannya, jadi langsung diketik aja, atau dia sudah terlanjur besar semua, jadi tinggal diketik aja. Jadi ini akan sangat membantu mereka. Kemudian kita pilih di sini poinnya 2, tetap sama. Nah, create question. Oke, sekarang sudah ada 5 soal, kemudian kita membuat soal terakhir. Nah, soal terakhir ini atau biasa kita dengar dengan istilah soal menjodohkan, ya, mencocokkan halaman kiri dan kanan, seperti itu. Jadi di sini kita sebutkan menjodohkan aja ya. Misalkan pertanyaannya, sesuaikanlah misalkan questionnya Sumatera Utara, ini jawabannya Medan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih lagi di sininya. Ini contoh untuk poinnya. Oke, sudah, tinggal create question.
sudah jadilah semua tipe soal yang kita buat. Ya, Bapak Ibu. Kemudian coba kita preview apakah sudah berjalan sesuai. Ya, biasanya memang pasti langsung berjalan, langsung running. Ini benar salah, misalkan benar. Jadi cara menjawabnya pun ini digeser jika yang tadi mengurutkan tadi. Jadi ini caranya, ini panah ke atas bawahnya ini kita geser, tekan, geser. Jadi anak-anak kita harus beri penjelasan seperti itu dalam menjawabnya. Nah, misalkan kelima. Nah, ini contoh. Ini perlu dijawab. Karena ini kita cuma untuk mereview. Nah, untuk ini tadi, anak-anak akan menjawab di kotak di bawahnya nantinya. Nah, kemudian untuk soal terakhir, jadi di sini tinggal menyebutkan poin yang ada di sini. Misalkan Sumatera Utara di sini C, misalkan C. Nah, kemudian Jawa Timur ini D. Selatan A, Kalimantan Barat B. Nah, jadi seperti inilah tampilannya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke pengaturan atau setting soalnya. Ini adalah tadi kita tampilan soalnya tadi adalah satu halaman semua soal tampil. Nah, ingat untuk membuat saat kita mengujikan nanti jangan sampai kita tampil seperti itu semuanya. Usahakan kita buat dengan packingnya, yaitu jangan using pack break. Ya, di sini kita gunakan one question per pack. Jadi dia satu soal satu halaman. Nah, kemudian time limit, nih waktunya misalkan 15 menit. Batas pengerjaannya, nah ini maksudnya berapa kali anak-anak mengerjakan soal ini. Misalkan 2 kali atau cuma 1 kali atau 3 kali. Dari sini maksimalnya adalah 20 kali mengulang. Misalkan kita pilih 2 kali, nanti akan ada pilihan di sini. Yang nilai kita ambil itu yang mana? Apakah nilai tertinggi, nilai terakhir, atau nilai rata-rata? Nah, jadi di sini kita gunakan yang nilai tertinggi. Ya, misalkan dari 2 kali mencoba, nilai pertama ternyata masih lebih tinggi, maka nilai pertamalah yang akan digunakan. Randomize, ini artinya soal akan teracak urutannya. Ya, ini secara umum. Nah, kalau yang tadi yang di dalam pembuatan soal pilihan ganda itu adalah pilihannya yang teracak. Nah, kemudian question review. Nah, ini kita buat yes. Nah, yang lain biarkan 0. Biarkan no maksudnya. Nah, untuk di sini instruksi kita bisa membuat deskripsi dari soal ini tadi. Ya, atau kop sekolah. Misalkan di sini saya ada membuat kop sekolah dengan berupa gambar. Jadi caranya klik ini insert content, image media, kemudian text file. Ini jika kita ingin menggunakan yang gambar. Nah, jadi seperti ini karena di sini isinya adalah panduan cara mengerjakan bagi anak-anak nantinya. Nah, jadi seperti ini. Oke.
Jadi sebelum mengerjakan, nanti mereka membaca ini dulu, kemudian pilih untuk mulai mengerjakan, pilih start new item misalkan. Jadi ini ada panduannya. Jika sudah, kita pilih disable, artinya jika untuk mengaktifkan agar soal ini bisa dikerjakan oleh siswa. Jadi kita enable. Kemudian save change. Oke, ini langsung kita akan coba mengerjakan soal dengan akun yang lain. Oke, sebentar Bapak Ibu. Kita langsung mensimulasikan. Jadi biar kita mudah jika ada trouble dalam pengerjaan. Masalahnya nanti kita akan bagaimana cara mengelola nilainya segala. Maka ini langsung kita praktekkan untuk mengerjakannya segala. Oke, di sini saya akan mencoba ini dengan akun lain, yaitu bergabung di sini. Jadi caranya siswa bergabung tadi adalah dengan akses code ini. Nah, ini kita pilih join course. Nah, kemudian kita paste di sini. Kemudian baru kita pilih join. Nah, sekarang kita sudah masuk. Tadi ini adalah akun siswa. Kita anggap yang namanya guru SAS ini adalah siswa, yang ini adalah guru posisinya. Nah, di sini kita lihat, coba kita perhatikan untuk sebagai member, apakah sudah ada sini tambahan siswa yang masuk ke kelas kita. Nah, sekarang sudah ada namanya. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba buka. Ini bahasa Indonesia. Inilah tampilan soal bagi siswa. Nah, ini ada keterangannya. Start new term itu untuk mulai mengerjakan soal. Next dan back itu maju dan mundur ke soal berikutnya atau sebelumnya. Nah, ini untuk merefresh jika koneksi terputus. Sum, melanjutkan, dan seterusnya. Nah, di sini kita pilih. Jadi siswa kita arahkan untuk start new term untuk memulai mengerjakan soal. Nah, sementara mereka mengerjakan, kita pun bisa memantau siapa yang sudah masuk ke dalam kelas kita. Yang sudah mulai mengerjakan. Tentunya kalau yang masuk kan ini sudah ada satu nama. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi, nah jika sudah seperti ini, ada keterangan seperti ini artinya siswa kita sudah mulai melaksanakan ujian atau sudah mulai melaksanakan ujian mengerjakan soal. Jadi kalau seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut. Jadi misalkan mereka menjawab Sumatera Utara, provinsi ibu kotanya Sumatera Utara, misalkan pilih B. Jawa Timur. Kemudian next back. Nah, ini tampilan jika satu soal satu halaman.
Nah, tidak seperti saat kita membuat soal tadi, dia langsung satu lembar semua soal akan terlihat. Nah, ini akan membantu siswa juga bisa fokus dalam mengerjakan satu soal. Kemudian pilih Next untuk soal selanjutnya. Nah, ini. Benar apa salah? Sila ke-1 itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya benar, kita pilih next. Nah, kemudian tadi fill in blank. Underscore tadi akan terisi seperti ini, jadi kita tinggal mengarahkan siswa bagaimana cara mengisinya. Ya, misalkan kita mengetik dengan nama, nah seperti ini. Next. Oke, selanjutnya bunyi sila kelima. Misalkan jawaban mereka sekarang soal kelima yaitu mengurutkan. Sekarang mereka, jadi cara mengurutkannya, arahkan ke panah atas bawah ini, tahan, geser. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, next back atau soal selanjutnya. Ibu kota Kalimantan Timur, misalkan Samarinda. Sekarang review answer, artinya ini fungsinya bagi siswa karena tadi di pengaturan kita sambil lihat. Ini akun kita sebagai guru atau admin, instruktur. Nah, ini fungsi dari question review kita yes seperti ini adalah seperti ini. Biar anak-anak bisa ngecek ada soal yang belum terjawab atau sudah semua. Nah, seperti ini. Kan terlihat sudah terjawab semua. Seperti ini. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, jika yang lain-lain itu akan muncul nanti, misalkan ini risam, nanti akan muncul nilainya. Langsung bukan nilai, maksudnya ini yang benar, ini yang salah. Nanti mereka sempat benerin. Jadi saya sarankan yang 2 di bawah ini jangan dulu di yes, jadi harus no statusnya. Kemudian selanjutnya, setelah mereka melihat preview jawaban mereka, kita arahkan jika sudah tidak ada yang dibetulkan, maka pilih submit. Submit ini adalah untuk mengirim jawaban. Ini apakah Anda yakin untuk mengirim jawaban tugas? Pilih yes. Nah, maka kita lihat di status di result, menu result. Ini kita sebagai admin. Nah, sudah terkirim, akan tetapi nah ini ada tanda biru di depan ini, akun. Dan ada perintah pending review. Nah, untuk mengatasi pending review, itu harus memang kita harus cek secara manual. Karena apa? Karena ini soalnya adalah soal gabungan. Karena tadi ada soal esai yang harus kita koreksi secara manual.
Makanya di sini ada keterangan pending review. Jadi caranya supaya bisa masuk angka di sini, maka kita harus view item. Oke. Setelah view item, kemudian pada gear menu ini pengaturan, pilih view/edit. Nah, kita di sini mengoreksi yang cuma satu aja, yang esainya aja. Jadi yang esai kita cek. Nah, ini tadi yang esai. Nah, perhatikan bedanya. Ini sudah ada nilai semua, artinya betul. Nah, jika ada tanda bintang seperti ini memang harus kita cek secara manual, ya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita misalkan kita beri nilai. Oh, salah, berarti nilainya 0. Nah, seperti ini. Setelah itu tinggal ya misalkan betul ya kita ganti angka 2 jika betul, tapi jika salah ya pilih 0. Kemudian kita pilih Save Change. Jadi setiap esai, ada soal esai atau saat kita membuat soal esai, itu pasti akan muncul pending review. Jadi tolong diingat Bapak Ibu, pending review. Jadi itu memang harus kita koreksi secara manual ya dengan cara tadi. Ya. Klik gear menu, edit, kemudian diatur. Nah sekarang sudah muncullah poin nilainya. Nah, jadi kita tadi ada satu salah, makanya nilainya 83. Yang lain sudah betul semua. Oke, mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.